A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Pertama-tama kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada hari ini. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kami terima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Bu Yai Roda Reza yang telah memberikan kita kesempatan dalam menyampaikan penelitian kami pada hari ini. Selanjutnya, kami dari kelompok 3 yang membahas tentang fenomena psikologis mengenai kesehatan mental yang dialami oleh remaja di era puca. Ya, yang dianggotakan oleh yang pertama yaitu Bella Saskia, yang kedua Putri Nur Aliza, yang ketiga Khairun Nisa, yang keempat Irli Gusmiarni, yang kelima Misbahatul Laili, yang keenam Miftahul Jannah, yang ketujuh Muhammad Mumtaz Hanif, yang ke-8 Miju Lestari, yang ke-9 Yanti Puspitasari, dan saya sendiri Salma Davina Sulaiman. Selanjutnya, materi yang pertama akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Saudari Bella Saskia. Kepada Saudari Bella Saskia, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama mengenai fenomena psikologis mengenai kesehatan mental yang dialami oleh remaja di era Fuca. Jadi, salah satunya kami akan mengambil contoh yaitu pada saat pandemi COVID-19. Jadi, abstraknya yaitu selama pandemi COVID-19, fenomena self-diagnose banyak terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari self-diagnose terhadap kesehatan mental. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif berjenis fenomenologi dengan mengambil data sebagai daring melalui kuesioner dan wawancara, teknik analisis data menggunakan IPA atau interpretatif. Fenomenological analisis untuk meneliti bagaimana responden menggambarkan dan memaknai pengalamannya dalam melakukan self-diagnose. Hasilnya, 3 dari 4 responden menyatakan bahwa self-diagnose memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan mental, seperti kecemasan berlebih, takut terhadap hal yang belum tentu terjadi, tertekan, dan stres. Hal tersebut mengganggu responden dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lanjut, moderator. Baiklah, selanjutnya introduction yang akan dibawakan oleh saudari kita, Putri Nur Aliza. Kepada saudari Putri Nur Aliza, kami persilahkan. Terima kasih pada moderator. Saya akan langsung masuk pada bagian introduction. Sejak ditetapkan sebagai wahana penularan wabah antar manusia di Wuhan, Cina, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019, infeksi coronavirus 2019 atau yang biasa kita kenal COVID-19 yang menyebabkan penyakit severe acute respiratory syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, menjadi pandemi global. Penularan ini ditengarai terkait dengan penjualan daging yang berasal dari binatang liar atau penangkaran hewan di pasar makanan laut. Gejala umum yang didapati oleh pasien yaitu seperti demam, batuk, mialgia atau kelelahan, sedangkan gejala yang spesifikan yaitu batuk berdahak, sakit kepala, hemoptisis atau batuk yang mengandung darah, dan diare. Komplikasi termasuk sindrom gangguan pernapasan akut, endera jantung akut, dan infeksi bakteri sekunder. Sampai saat ini, jumlah informasi tentang virus ini meningkat setiap hari dan semakin banyak data tentang penularan dan rutenya, reservoir, masa inkubasi, gejala, dan hasil klinis, termasuk tingkat kelangsungan hidup yang dikumpulkan di seluruh dunia.
Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut Baiklah, materi selanjutnya yaitu lanjutan introduction akan dibawakan oleh Saudari Yanti Puspitasari. Kepada Saudari Yanti, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu lanjutan introduction. Di sini, namun informasi mengenai dampak pandemi terhadap kesehatan mental dapat diperkirakan dari temuan penelitian saat wabah MERS-COVID pada tahun 2015 di Korea Selatan. Pasien dengan hemodialisis yang harus menjalani hidupnya dalam kondisi terisolasi dilaporkan mengalami peningkatan nilai level hematokrit, kalsium, dan fosfor setelah 2 minggu isolasi. Selain itu, dilaporkan juga adanya peningkatan level sirkulasi cell-free genomis DNA dan cell-free mitochondrial DNA. Beberapa indikator tersebut merupakan indikator stres fisik pada manusia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa karantina saat wabah MERS di Korea Selatan dapat menekan peningkatan level stres pasien hemodialisis. Dukungan kesehatan dan tindak lanjut harus diberikan bahwa 6 bulan setelah dari isolasi bagi individu dan status kesehatan mental yang rentan sebenarnya. Para pasien membutuhkan dukungan yang sesuai termasuk makanan, pakaian, dan akomodasi jika diperlukan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yanti Puspitasari. Selanjutnya yaitu metode akan dibacakan oleh Saudari Misbah Hatulaili. Kepada Saudari Misbah kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang metode atau metode. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode wawancara dengan mengunjungi tempat-tempat yang diwawancarai. Salah satu dari kelompok kami mewawancarai orang-orang di sana dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dikumpulkan untuk bahan penelitian ini. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baiklah, Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Irli Gusmiarni, result atau hasil. Kepada Saudari Irli kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan result atau hasil. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tapi juga berdampak terhadap gangguan kesehatan mental. Baik yang terpapar langsung oleh virus maupun pada orang yang tidak terpapar, mulai dari perasaan cemas, ketakutan, tekanan mental akibat isolasi, pembatasan jarak fisik, hubungan sosial, serta ketidakpastian. Dr. Maxi Ray Rondowen, PLT Deterjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Ada beberapa tanda awal yang menunjukkan terganggunya psikologis, dan jika memiliki 2 atau lebih tanda yang hadir, dapat dilakukan sebagai acuan untuk keperluan evaluasi lebih lanjut menurut American Isolation. Di antaranya, 1. Ketakutan maupun kegelisahan yang berlebihan, lebih sering merasa takut, cemas, gugup, atau panik berlebihan. 2. Perubahan suasana hati. Dapat berupa kesedihan yang mendalam, ketidakmampuan untuk mengekspresikan kegembiraan, ketidakpedulian terhadap situasi, perubahan putus asa, tertawa pada waktu yang tidak tepat tanpa alasan yang jelas, atau adanya pikiran untuk melakukan bunuh diri. Baiklah, saya Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Miftah, lanjutan result. Kepada Saudari Miftah kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan melanjutkan
Lanjutan result. 3. Masalah berpikir, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi atau bermasalah dengan ingatan, pikiran, atau ucapan yang sulit dijelaskan. Yang keempat, adanya perubahan tidur maupun selera makan, pola kebiasaan tidur atau makan yang berubah secara drastis, bisa lebih atau kurang dari biasanya, dan umumnya disertai juga dengan kenaikan atau penurunan berat badan yang cepat. Yang kelima itu ada penarikan diri, menarik diri dari lingkungan, sering duduk dan tidak melakukan apapun untuk waktu yang lama, atau berhenti dari aktivitas yang sebelumnya sangat dinikmati. Aktivitas yang sebelumnya sangat nikmat. Secara umum menurut World Health Organization. WHO, gangguan atau masalah kesehatan mental ada 2, yaitu gangguan depresi dan kecemasan, dan dikategorikan menjadi 3 diantaranya gangguan ringan, sedang, dan berat. Kesehatan mental seperti aspek kesehatan lainnya dapat dipengaruhi oleh berbagai keadaan sosial, ekonomi, geopolitik, dan lingkungan yang tidak menguntungkan, termasuk kemiskinan, kekerasan, ketidaksetaraan, dan kehilangan. Dalam laporannya, Organisasi Kesehatan Dunia tahun 2022 menyatakan masalah kesehatan mental mengalami peningkatan yang sangat tinggi selama terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun pertama pandemi COVID-19, prevalensi global gangguan kecemasan dan depresi meningkat sebesar 25%. Peningkatan depresi dan gangguan kecemasan terjadi karena muncul tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni isolasi sosial yang panjang saat kasus COVID-19 mengalami kenaikan yang dan kematian untuk diri sendiri dalam orang yang dicintai yang muncul pada saat pandemi. Kesedihan adalah menjadi pemicu stres di berbagai halangan yang mengarah pada kecemasan dan depresi. Lebih lanjut, Tedros Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut WHO mengatakan dampak COVID-19 pada kesehatan mental dunia sudah seperti puncak gunung es. Hal tersebut merupakan peringatan bagi semua negara untuk lebih memperhatikan kesehatan mental dan melakukan pekerjaan yang lebih dalam mendukung kesehatan mental. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Miju Lestari. Kepada Saudari Miju, kami persilahkan. Baiklah, discussion akan dilanjutkan oleh saudari kita Miju Lestari. Kepada Saudari Miju Lestari, kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Puca mempengaruhi kesehatan mental masyarakat pasca pandemi COVID-19, mengakibatkan kondisi puca semakin meningkat, membuat masyarakat secara langsung merasakan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity atau puca. Di sisi lain, membuat volatility atau perubahan pola tata kehidupan masyarakat dunia dari sistem konvensional ke sistem digital dalam berbagai sektor, membuat intensitas puca semakin tinggi.
Meninggalkan scaring efek yang sangat dalam terhadap perekonomian membuat permasalahan semakin kompleks. Masalah kesehatan, krisis global, kondisi ekonomi dunia yang belum juga membaik, serta gelombang PHK membuat Puca semakin nyata dan menimbulkan kecemasan tentang masa depan. COVID-19 merupakan bagian dari Puca. Uncertainty yang menyebabkan ketidakpastian menjadi faktor utama yang men-trigger masalah kesehatan mental. Kecenderungan dalam mempersepsikan ketidakpastian secara negatif membuat masyarakat rentan mengalami masalah kesehatan mental, depresi, dan kecemasan. Isu kesehatan mental membutuhkan perhatian dari semua pihak, baik dari individu sendiri sebagai pribadi, masyarakat, maupun pemerintah demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sehat baik fisik maupun mental, pribadi yang produktif, cerdas, dan bahagia. Selain itu juga permasalahan kesehatan mental di Indonesia membutuhkan kerja konkret dari pemerintah supaya masyarakat yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental bisa tertangani dengan baik dan segera pulih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Miji Lestari. Yang selanjutnya adalah lanjutan discussion. Akan dilanjutkan lagi oleh Saudari Miji Lestari. Kepada Saudari Miju, kami persilahkan. Baik, untuk Kementerian Kesehatan diharapkan lebih gencar menyuarakan kesehatan mental dan melakukan strategi baru dalam menyelesaikan masalah kesehatan mental terlebih di era Puca. Masalah kesehatan mental berpotensi mengalami kenaikan jumlah yang signifikan. Pasca pandemik dibutuhkan energi baru agar mampu membenahi segala masalah yang ada, dan untuk itu perlu menerapkan cara berpikir dan gaya hidup yang mendukung kesehatan mental. Tagline yang kerap digaungkan Recover Together, Recover Stronger diharapkan dapat memberikan energi positif untuk bangkit bersama-sama menata kehidupan, di mana masa depan Puca akan semakin akrab dengan kehidupan masyarakat. Puca akan terus melakukan perubahan yang serba cepat dalam berbagai segmen dan kondisi, menimbulkan ketidakpastian dan permasalahan yang semakin kompleks dan sulit untuk diprediksi. Puca membuat paradigma baru, membutuhkan kecerdasan spiritual dan ketahanan mental. Awareness serta kemampuan merespon perubahan dengan baik agar tetap survive dan bahagia di tengah ketidakpastian. Memiliki growth mindset dan terus melakukan learning agility merupakan solusi agar mampu menghadapi berbagai tantangan di era Puca, karena pada hakikatnya hidup adalah sebuah pembelajaran. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Hoirunisa. Kepada Saudari Hoirunisa, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang conclusion atau kesimpulan. Kebijakan kesehatan mental merupakan bagian penting dari kebijakan percepatan penanggulangan pandemi COVID-19. Masalah kesehatan mental sangat berkaitan dengan hilangnya produktivitas masyarakat dan juga pengendalian pandemi COVID-19. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian yang diperlukan pada isu kesehatan mental, khususnya dalam integrasi implementasi kebijakan terkait penanggulangan pandemi COVID-19, maka potensi kerugian pasca pandemi akan semakin besar. Pemerintah harus mengintegrasikan layanan kesehatan mental ke dalam layanan berbasis masyarakat sebagai cara untuk memastikan cakupan universal layanan kesehatan mental. Model pemberdayaan partisipatif dan bottom-up menjadi pilihan yang rasional untuk mengatasi masalah sumber daya dan stigma sebagai penghalang keberhasilan program kesehatan mental di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian
penjelasan presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.